Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atifa Azroa Azza dengan NPM 6204021 dari kelas 4A D4 Logistik Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang reverse logistik. Nah, reverse logistik disusun dalam memenuhi penilaian asesmen mata kuliah halal green logistik yang diampu oleh Bapak Dr. Agus Purnomo, MT CMILT. Berikut adalah hasil pekerjaan dari saya. Yang pertama, definisi dari reverse logistik. Reverse logistik merupakan aktivitas yang di dalamnya terdapat perencanaan, pemrosesan, mereduksi pembuangan limbah berbahaya atau non berbahaya dari produksi, pengemasan, dan penggunaan dari produk. Karena pergerakan aliran barang berlawanan dari aliran di dalam rantai pasok konvensional, reverse logistik sering juga disebut sebagai logistik backward, di mana aliran forward dari barang mengalir dari supplier ke pelaku manufaktur dan pengecer ke konsumen. Reverse logistik berurusan dengan semua aliran dari barang dan informasi yang penting untuk mengumpulkan penggunaan produk, pengemasan material, pembatalan produksi, dan lainnya. Lalu membawanya untuk diletakkan di mana barang itu dapat digunakan kembali atau diremanufacturing, mendaur ulang, atau bahkan dihancurkan. Alasan dari pengembalian produk atau reverse logistik yang pertama ada manufacturing returns, meliputi semua komponen atau barang yang ada di fase produksi, terdiri dari raw material surplus, quality control return, kemudian production leftovers atau byproducts. Kemudian yang kedua distribution returns, di mana semua pengembalian yang terdapat pada fase distribusi. Distribution return meliputi product recall, B2B, commercial return, kemudian stock adjustment, function return, yang berarti pada saat proses pendistribusian dalam pembelian e-commerce juga termasuk orang-orang yang belanja online yang mengalami komplain terhadap barang seperti barang rusak, barang yang salah kirim dari kualitas maupun kuantitasnya. Dan yang terakhir mengenai customer return meliputi B2C, commercial return, termasuk juga dan warranty return. Nah, implementasi reverse logistik ini diterapkan pada PT Salim Infomas Pratama Tbk yang memproduksi minyak goreng Bimoli. Balik ke profil perusahaannya, PT Salim Infomas Pratama Tbk Bitung, Sulawesi Utara, atau yang lebih kenal dengan Bimoli, adalah perusahaan yang memproduksi proses seperti minyak goreng, margarin, shortening, dan produk-produk turunan dari proses penyulingan dan fraksinasi CPO atau crude palm oil. Nah, permasalahan yang terjadi sama reverse logistik adalah dalam proses pendistribusian ke retail-retail, seringkali terdapat beberapa produk cacat atau rusak akibat kondisi jalan yang rusak, sehingga tidak dapat dikonsumsi dan tidak layak dikonsumsi juga. Lambatnya perputaran produk, sehingga mengakibatkan daya tahan produk berkurang, sehingga barang yang mengalami kerusakan tersebut mengalami expire atau tidak bisa digunakan lagi karena tanggal yang layak konsumsinya sudah lewat. Kemudian cara pengolahan kembali produk atau cara pengolahan kembali dari barang-barang yang sudah defect tadi, yaitu pertama, produk yang rusak akibat kebocoran kemasan akan ditarik kembali ke perusahaan tentunya dan akan diolah kembali melalui proses yang panjang, yakni masuk kembali ke tahap awal sebagai bahan baku, lalu diproduksi kembali seperti pembuatan minyak pada umumnya, lalu akan dijual kembali. Kedua, untuk produk yang kadaluarsa akan ditarik kembali oleh pihak perusahaan dan akan diolah kembali seperti yang dilakukan pada proses produk yang cacat, sehingga produk tersebut dapat dimanfaatkan menjadi bahan baku untuk pembuatan produk yang baru. Tetapi sepertinya untuk yang produk kadaluarsa ini perlunya saringan terlebih dahulu atau dikontrol terlebih dahulu apakah masih layak untuk diolah kembali untuk proses produksi, sehingga menghasilkan produk yang baru pula nantinya, sehingga aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Kemudian benefit perusahaan Bimoli dalam menerapkan reverse logistik, yaitu yang pertama, memudahkan produsen untuk menerima produk return
dari konsumen atau pengiriman barang dagangan untuk tidak dijual kembali ke pabrik untuk diambil secara terpisah, diurutkan kembali, disusun kembali atau didaur ulang. Kemudian, reverse logistik dapat menghasilkan manfaat dalam meningkatkan siklus hidup produk, kompleksitas rantai pasokan, preferensi konsumen yang harus ditingkatkan, reverse logistik juga. Kemudian, yang ketiga, reverse logistik dapat meningkatkan kecepatan produksi, mengurangi biaya transportasi, administrasi, pemeliharaan, perbaikan, dan penggantian. Yang keempat, nilai lebih dapat diekstraksi dari barang bekas atau barang return daripada membuang-buang tenaga, waktu, dan biaya bahan baku yang terlibat dalam rantai pasokan. Kemudian meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan dengan lebih memperhatikan barang yang rusak dan memperbaiki barang dagangan tentunya. Berikut, selain dari Bimoli, saya mengambil video dari Ulbi yang menjelaskan tentang reverse logistik PT Pos Hai Indonesia. semuanya, saya mahasiswa dari Prodi D4 Logistik Bisnis Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, di mana dalam Prodi D4 Logistik Bisnis ini kita akan mempelajari banyak sekali hal mengenai logistik yang salah satunya akan kita bahas, yaitu reverse logistik. Reverse logistik merupakan suatu proses perencanaan, pengimplementasian, dan pengendalian secara efisien. Proses ini meliputi aliran bahan baku, barang dalam proses, barang jadi, dan informasi yang terkait mulai dari titik konsumsi ke titik asal dengan tujuan untuk menciptakan nilai atau pembuangan produk maupun barang secara tepat dengan biaya yang efektif. Salah satu contoh perusahaan yang telah menerapkan reverse logistics yaitu PT Pos Indonesia. PT Pos Indonesia memiliki karung yang khas berwarna oranye dan hijau, di mana karung tersebut tidak boleh diperjualbelikan dan memiliki standar yang sesuai dengan ketentuan dari perusahaan. Nah, karung tersebut digunakan sebagai wadah untuk menyimpan kiriman barang yang sudah disortir dan selanjutnya akan didistribusikan. PT Pos Indonesia menggunakan karung karena karung ini dapat digunakan berkali-kali, tahan lama, serta ramah lingkungan atau green logistik. Selain itu, PT Pos Indonesia juga memiliki berbagai jenis ukuran karung, mulai dari ukuran 20 gram hingga 320 gram. Untuk karung yang berukuran 320 gram ini merupakan jenis karung yang biasa digunakan untuk kiriman barang ke luar negeri. Nah, jadi kemanapun karung ini berjalan, dia akan tetap kembali ke titik awal. PT Pos Indonesia is one of the pioneers of reverse logistics in Indonesia. Cukup sekian penjelasan dari saya mengenai reverse logistik. Masih banyak loh kegiatan logistik lainnya yang perlu kita ketahui. Maka dari itu, yuk join Ulbi dari sekarang. Baik, itulah video-video yang perlu dilihat tentang reverse logistik PT Pos Indonesia. Nah, video tersebut mengakhiri juga video kali ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.